dari ini. Ya. Kadang-kadang, nah ini ya, boleh jadi kita itu kok tertunda-tunda terus karena keinginannya kurang. Nah, gitu ya. Ya, saya punya pengalaman juga. Ya. Saya itu, ya, sebelum berhaji itu selalu berpikiran kapan saya bisa haji. Saya itu, ya, untuk menyisihkan uang segitu itu, ya, harus butuh biaya sekian tahun. Tapi suatu saat didorong oleh orang tua saya, semua keluarga waktu itu, bagaimana kita sekarang berniat haji dan kemudian menabung, jadi koordinir tabungan haji. Saat itulah saya terdorong untuk mulai menabung. Ya, tabungan pertama dikumpulkan di situ ya, dikeluarkan 25.000. Itu menjadi tabungan pertama dan terakhir karena tahun berikutnya saya juga berhaji. Ya. Jadi kadang-kadang kita malu. Kenapa ya? Kita ini kok masih belum panggil Allah? Mungkin saja, nah ini ya, mungkin saja kadang-kadang dalam hati kita ini ya, kapan? Masih jauh sekali, ya, masih jauh sekali. Kapan akan bisa melaksanakan haji karena biaya sekian banyak? Seolah-olah ya kita tidak mempercayai terhadap undangan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bapak ibu, haji adalah merupakan ya simbol dari seorang hamba yang kembali kepada Allah, yang mementingkan Allah, yang menomorsatukan Allah. Dan sebenarnya bapak-bapak ibu, prinsip itulah yang juga harus kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, gitu ya. Jadi menomorsatukan Allah, mengutamakan panggilan Allah di atas yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ucapan ini ibu bapak tadi ya, maknanya kalau kita resapi dari hati sesungguhnya adalah bagaimana kita hanya menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sesembahan, sebagai tujuan hidup. Tidak ada sesembahan lain, tidak ada tujuan hidup yang paling utama kecuali menyembah kepada Allah. Ya. Jadi ini sebenarnya sebuah pernyataan dari setiap muslim. Coba bagaimana prakteknya? Nah, kan gitu ya. Bagaimana prakteknya? Antara lain yaitu tampak dalam ya ibadah haji. Bagaimana seorang dalam ibadah haji ini harus meninggalkan keluarganya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang setiap hari bekerja itu penting, tetapi untuk memenuhi panggilan Allah, pekerjaan itu baru ditinggalkannya. Nah, ini ya. Jadi ibu-ibu bapak, sering kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sekian banyak, tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui mana yang paling penting. Ya, coba kalau saya tanya ibu-ibu bapak, katakan saya bagikan kertas ini ya, bayangkan bahwa ibu saya bagikan kertas masing-masing, kemudian saya berikan ballpoint, kemudian masing-masing bapak-bapak ibu-ibu saya suruh menuliskan, coba tuliskan 8 hal yang paling penting dalam hidup bapak-bapak ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu ini menulis apa saja Bu? 8 itu antara lain. Apa? Mungkin ada uang. Nah, begitu ya. Uang. Apa lagi, Pak? Apa lagi? Kasih sayang dari siapa? Kasih sayang dari suami penting. Kemudian Bapak mungkin kasih sayang dari istri, anak, pekerjaan. Apa lagi Pak? Bukan 1 dari 8 itu. Kira-kira ada bapak-bapak ibu, kalau itu saya minta begitu, tidak lewat diri ya, lewat tulisan. Nah, turun tulis, masing-masing tulis dalam lembaran kecil begini, dikumpulkan apa yang ada buang, apa yang ada kembangkan. Setelah dikumpulkan, istri, dari istri ya. 8 hal yang juga
yang itu nggak ada suami memang penting ya, saya katakan bukan memang penting, tapi pada saat kita harus berkorban kita memilih mana dari dua hal ini yang berkurang lagi kuat ya, berkurang lagi mana pekerjaan sampai kemudian kita menemukan bahwa yang terpenting itu Allah. Kalau sudah seperti ini Ibu, insya Allah secara mental kita lulus sebagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim uji seperti itu. Dan di haji ini yaitu kita menapak relasi ya, perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim diuji. Mana yang terpenting dalam hidup itu? Anak itu penting. Tapi kalau Allah sudah perintahkan sembelih anakmu, dia berat sebagai orang tua. Tetapi, nah ya, seorang yang keimanan yang terpenting adalah Allah, maka dilakukan juga. Allah ternyata juga maha pengasih dan penyayang. Tidak sampai disembelih sudah ditukar dengan seekor domba. Jadi, Bapak Ibu, jadi kita bagaimana kita sekarang melatih diri kita, ya, mental haji. Jadi harus terbangun dalam diri kita, siap meninggalkan apapun untuk dipanggil Allah. Kalau meninggalkan apapun nanti bagaimana? Allah itu maha pengasih dan penyayang. Nah, ini jangan lupa, Allah itu yang maha pemberi rezeki. Allah itu yang maha pemurah, yang mengatur alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh penyerahan diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melayani kita. Nah, ya. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami ini akan kembali. Orang sudah mementingkan Allah sebagai yang pertama, kan luar biasa itu. Coba ibu-ibu ini, saya ingin tanya dari ibu dulu. Kira-kira yang sehari-hari sering menjengkelkan ibu itu apa biasanya? Apa yang menjengkelkan sehari-hari? Anak. Saya ingin tanya, anak atau banyak anak? Karena di sini ada bapaknya, ya anaknya juga kan. Coba kita semua mungkin punya pengalaman, ya bapak-bapak juga ya, dengan anak. Biasanya saya tanya, nah kalau dari ini, yang menjengkelkan kita itu pada saat anak itu bagaimana? Menggoda saat apa? Minta uang. Disuruh belajar nanti lalu minta uang. Akhirnya hati kita merasa jengkel. Kalau jengkel itu benda terus terbuka dalam hati, akhirnya bagaimana nanti? Sakit, ya, hatinya sakit, akan itu rendah. Bisa S3 katanya. S3 itu apa? Stres, stroke, stop. Tertekan itu karena tadi menyimpan sesuatu. Tahan dalam kasus perceraian yang pembagian biologi di harta ya. Kemudian dalam pengadilan kemudian dia menuju ke mobilnya, apa yang diambil? Karena dia kalah di pengadilan dengan mantan istrinya, suami istrinya itu dibunuh di pengadilan. Kemudian ada hakim yang sedang memisah, dibunuhnya juga. Ada 2 orang yang terbunuh pada saat itu. Ini hawa nafsu. Mari kita kembali kepada Allah. Menomorsatukan Allah, jangan menomorsatukan hawa nafsu, menomorsatukan yang lain. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mengembalikan jiwa kita kepada Allah, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah dan dilindungi dari kekuatan jahat hawa nafsu itu. Di dalam Al-Quran disebutkan uzkuruni azkurkum, berzikirlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya
aku pun berpikir, yaitu mencurahkan rahmat kepadamu. Nah ini ya, berpikirlah kamu kepadaku, niscaya aku akan berpikir. Maksudnya adalah mencurahkan rahmat kepadamu. Ya. Pada saat hawa nafsu kita bergolak, kita kembali kepada Allah. Dalam segala keadaan kita kembali kepada Allah. Caranya berpikir. Berpikir itu artinya mengingat atau menyebut. Ya, mengingat atau menyebut. Kalau ibu-ibu ya mungkin masih ingat dulu waktu masih dengan mantan pacar ya. Maksudnya sekarang suaminya. Kira-kira ibu itu kalau menyebut nama calon suami itu bagaimana? Ya, nggak beda. Yangnya tidak begini, yang nggak beda begitu. Tapi dari hati. Ya, beda. Nah, bapak-bapak juga demikian. Menyebut dengan hati. Kita dengan Allah menyebut sering tidak disertai dengan hati. Nah, bagaimana? Coba ibu menyapa bapak tidak dengan hati, nggak direken kan? Bahkan minta nggak direken. Anak kita minta, tapi tidak dengan hati. Ya, anak kita TK baru belajar membaca, namanya Budi. Budi minta sepatu, Budi minta sepatu. Setelah di rumah dia kemudian membaca berulang-ulang, tidak dengan hati tapi membaca itu. Budi minta sepatu, Budi minta sepatu sampai 10 kali. Kira-kira ditanggapi nggak? Yang enggak, memang tidak meminta, hanya belajar membaca. Beda kalau begini. Tuh, sepatu Budi sudah usah, belikan Bu. Hati-hati. Iya kasihan, ya belikan. Sering kalau kita berpikir atau berdoa kepada Allah itu masih belum sungguh-sungguh. Ya itu, yang diminta itu besar sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya kebaikan di dunia ini dan di akhirat ya Allah. Ini permintaan besar. Tapi ya sebenarnya tidak meminta, tetapi membaca permintaan. Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa Bapak yang terbayang? Sudah ada tulisan atau sudah pakai ikhram? Ya, gitu. Kalau masih tulisannya aja belum pernah lihat. Wah ini ya, ini mungkin yang menjadi hijab tidak terkabulnya doa dulu. Kalau belum pernah lihat ya orang berikhram, ya lihat fotonya dulu. Oh begini ya, gitu ya. Supaya tertancap dalam hati sehingga doanya itu betul-betul dari hati. Ya. Nah, kemudian suaranya talbiyah itu kalau sedang ada siaran, siaran haji dengarkan, ya Allah, ya. Saya ingin memenuhi undanganmu ya Allah, saya ingin memenuhi undanganmu ya Allah. Jadi ini ibu, orang yang berhaji adalah kembali kepada Allah. Kalau tadi ada kekuatan hawa nafsu, di dalam diri kita ini ada namanya kekuatan rohani. Seorang yang berangkat haji adalah sebuah contoh seseorang yang telah menundukkan hawa nafsunya dan membangkitkan rohaninya untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang masih belum diberikan kesempatan, hendaknya kita mulai menyiapkan diri, menyiapkan diri secara mental, mulai dari keinginan. Tadi ingat tukang becak tadi, ini kan
punya penghasilan yang jauh lebih besar daripada tukang beca. Artinya keyakinan yang kuat, tulus dari hati, dan kemudian ada usaha. Ini yang sudah mulai membuka tabungan. Saya niatkan untuk berhaji, ya, begitu ya. Ini siapa itu ya? Dan mulai begitu ya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seorang hambaku sudah berniat mendekat kepadaku, kalau dia itu mendekat satu tapak, Allah akan mendekat satu langkah. Nah begitu ya. Kalau kita itu hanya sekedar ingin, ya Allah tak kira ini 1.000, insya Allah nanti akan diberikan Allah kecoki, begitu ya. Jadi sambutan Allah itu lebih besar dan lebih cepat. Kalau kita itu satu langkah, Allah akan 10 langkah mendekat. Ibaratnya seperti itu. Kalau kita ini sudah berjalan, sudah ada usaha, diibaratkan dalam hadis itu Allah akan berlari. Jadi tugas kita, ibu bapak, mari kita pancangkan niat dalam hati kita. Ya, kita pancangkan niat, dan cara memancangkan adalah dengan memberikan gambaran dalam hati kita. Bagaimana saya berhaji, bagaimana saya akan memenuhi panggilan Allah dengan berpakaian ihram, dengan bertalbiyah, ya, kemudian bertawaf di Baitullah, kemudian kita melakukan sa'i, ya, mengingat kembali perjuangan Nabiullah Ibrahim dan istrinya Ibu Hajar yang mereka ini diabadikan oleh Allah karena kemuliaannya, yaitu menomorsatukan Allah. Nah, ya, kemuliaannya itu adalah menomorsatukan Allah. Selain itu di bawahnya, gitu maksudnya ya. Apa tidak perlu yang lain? Ya perlu, tapi kalau dituntut berkorban, kita sebagai Nabi Ibrahim secara hati kita pun siap. Bahkan siap atau tidak siap, semua ini akan diambil oleh Allah. Nah ini ya, tersengal-sengal. Pada saat seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita mengatakan kesehatan itu mungkin termasuk terpenting. Kesehatan termasuk terpenting. Kalau sampean katakan diberi uang 1 gudang tapi nggak sehat, pilih yang mana? Sehat. Ya sehat ya uang 1 gudang. Tapi kalau suruh milih harus tegas, Bu. Harus tegas. Saya punya saudara ya, dia kecelakaan, terbentur kepalanya dan pusing seminggu nggak bisa tidur. Seminggu nggak bisa tidur. Ingin tidur nggak bisa tidur. Kemudian dia terucap dari lisannya, ya Allah, andaikan saya disuruh memilih uang 1 gudang dengan bisa tidur, saya memilih bisa tidur ya Allah. Begitu ya. Kesehatan penting. Tapi kesehatan itu pun adalah pinjaman dari Allah, akan diambil. Pada saat diambil kita mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal nyawa kita diambil, nyawa anak kita, istri kita, atau suami kita diambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu pasti akan terjadi. Sebelum terjadi betulan dibayangkan. Nah, bayangkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari hati, sesungguhnya kami inilah milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Kalau bisa begitu dulu, kalau ibu-ibu bapak ini bisa menomorsatukan Allah, maka akan dibalik musibah itu menjadi sebuah keuntungan. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar dan kalau musibah dia yakin kami ini milik Allah dan kepada Allah kami kembali, maka dikatakan mereka itu akan mendapatkan berkah yang sempurna, belas kasih dari Allah dan hidayah atau petunjuk. Nah, gitu ya. Sinetron Laskar Pelangi. Ini kisah nyata ya. Itu contoh itu. 10 muridnya di sebuah rumah sekolah yang kalau sore menjadi kandang kambing, kalau hujan-hujan kambing masuk karena dindingnya sudah bolong-bolong, tapi karena gigih dan sabar menghadapi ujian ini, anak-anak yang titipan dari Allah, amanah dari Allah, dan saya awal sampai lulus 10 anaknya terus. Ternyata siapa yang sangka dengan Allah membuka, menginspirasi semua guru bahwa
ternyata menjadi Pak Mulia. Ya, Insya Allah Bapak ini rumah sekolahnya nggak bolong-bolong seperti itu. Artinya ibu bapak itu bersyukur lagi, lebih bersyukur lagi dengan memulakan mereka, ya. Berniat semua itu adalah untuk meraih Allah. Kalau sudah dalam impian kembali kepada Allah, berdikat kepada Allah. Ibu kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.